Hey yo bacoters, balik lagi bersama gua di channel. Apa kabar para penikmat film horor? Tetap jaga kesehatan ya di tengah cuaca yang tidak menentu. Di video kali ini gue mau menceritakan film horor dari negara Thailand yang dirilis tahun 2024 berjudul My Boo. Di film ini kita akan melihat sisi lain dari kisah cinta antara manusia dengan hantu yang tentunya terdapat kejadian menegangkan dan lucu di dalamnya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja let's play. Film dibuka dengan menampilkan pemeran utama kita yang merupakan seorang gamer bernama Joe. Ia dibangunkan oleh ibunya untuk hadir ke acara pembagian warisan almarhum kakeknya yang telah meninggal. Ya namanya almarhum udah pasti meninggal ya. Ngenesnya saat acara pembagian warisan, satu-satunya yang tidak mendapatkan warisan adalah Joe karena kakeknya sudah keburu meninggal duluan sebelum surat wasiat selesai ditulis. Salah satu saudaranya yang bernama Sony berniat baik dengan memberikan Joe rumah yang baru saja ia dapatkan dengan alasan ia sangat sibuk dengan pekerjaannya. Lalu Joe kepikiran untuk menjual rumahnya untuk membeli peralatan game yang ia impikan. Sehingga ia pun meminjam uang kepada bank keliling dan membayar seorang sales properti, kita sebut saja Saleh, agar rumahnya cepat terjual. Singkatnya, Joe dan Saleh pergi menuju rumah yang dimaksud. Butuh waktu yang lama hingga mereka sampai di rumah itu, namun di sini terlihat suasana sekitar yang sangat menyeramkan, membuat Saleh menjadi ragu dan ingin pulang, namun Joe menahannya dan akhirnya mereka berdua masuk ke dalam. Saat sudah masuk, otak duit Joe mulai mencari barang-barang berharga di sana agar bisa ia jual. Berbeda dengan Saleh yang malah dikejutkan dengan penampakan pria di luar yang lama-kelamaan semakin mendekat. Namun saat sudah dekat, inilah yang terjadi. Joe yang keluar rumah dikagetkan dengan penampakan pria itu. Namun saat Joe bertanya, pria itu juga mengaku seorang manusia. Namun saat Joe melihat ke belakang, pria itu menghilang. Dan tiba-tiba setelah itu, Joe yang bermalam di sana tiba-tiba terbangun tepat pukul 12 malam. Ditambah ia mendengar seramnya suara seseorang yang histeris dari lantai atas. Ia yang penasaran bergegas mengeceknya dan ini yang ia dapatkan. Paginya, Joe bersama pemburu kodok semalam bernama Pom dan beberapa biksu sedang melakukan doa bersama untuk membersihkan rumahnya dengan jimat sebuah tali dan sesuatu yang dioleskan di atas pintu membuat Joe sedikit merasa tenang. Lucunya, untuk membuktikan kebenaran jimatnya, ia meminta Pom menemaninya semalam. Malam harinya, kembali tepat pukul 12 malam, suara petir membangunkan mereka berdua. Pom yang merasa akan turun hujan, bergegas memburu kodok dan meninggalkan Joe sendirian di tengah suara histeris yang kembali muncul dan kembali memeriksanya. Merasa aman dan tak menemukan roh apapun, Joe langsung berdoa dan mengucapkan terima kasih kepada Tuhannya. Namun siapa sangka semua roh yang ada di sana malah mengikuti gerakan yang dilakukan oleh Joe tanpa disadarinya. Di tengah rasa takut yang sudah menggelegar, arwah wanita yang bernama Anong mengatakan jika ia adalah pemilik asli dari rumah ini dan ia tak mungkin pergi dari sini.
saat sedang asik mengobrol, tiba-tiba Pom datang hanya untuk mengambil sisa bir yang belum ia habiskan. ลุงป้อมเมื่อกี้ลุงเห็นปะชัดเลยโอ้โหครึ่งกลมปล่อยไว้เดี๋ยวบูดลุงรอผมด้วยรอด้วยลุง Keesokan harinya saat di rumah, Joe mulai mencari informasi terkait rumah tersebut dan menemukan fakta jika 80 tahun lalu pernah terjadi perampokan dan jasad Anong serta 2 pembantu lainnya belum ditemukan hingga saat ini. เกิดเหตุปล้นที่บ้านพักไปอย่างไร้ร่องรอยคุณอนงโยธา Singkatnya, saat malam hari, Joe kembali ke rumah itu untuk membantu Anong dan 2 pembantunya untuk menemukan jasad mereka agar mereka bisa segera reinkarnasi dan pergi dari rumah itu. ที่พวกเราตายอ่ะ ที่ทำให้พวกเราไม่ได้ไปเกิดอ่ะ เจอรูปนี้ด้วยอ่ะอนง พ่อกับแม่ฉันเป็นยังไงบ้าง Joe kemudian menceritakan kepada Anong jika ayah Anong mendiskon nyawanya sendiri karena depresi tak menemukan jasadnya bersamaan dengan ibunya. ขอบคุณมากตาโจ Paginya, Joe berniat menata ulang tempat ini dengan menggali lubang untuk ditanami pohon. Tak lama, ia menerima telepon dari ibunya yang mengatakan jika banyak bank keliling yang menagih hutang kepadanya, dan lucunya si ibu malah menyuruh para bank keliling menemui Joe di sana yang membuat ia panik. ชิบหายละ Saat malam hari, Joe menghindari utang dengan pergi ke pasar malam. Saat sedang asik, tiba-tiba ia melihat pengunjung yang lari ketakutan keluar dari wahana rumah hantu. Ia yang kepo langsung masuk ke sana dan mempelajari apa yang dinamakan rumah hantu. Setelah keluar dari rumah hantu, Joe melihat segerombolan orang dan tiba-tiba ia dimarahi oleh seorang pria, sebut saja Udin, karena cewek incarannya mendekati Joe. แรมเยอะเดี๋ยวสมอเด็กหรอกนี่เด็กผมบ่อยนะ เดี๋ยวใครแฟนมึงชื่ออะไรอะคะขาแรงไปหน่อยนะคะพอดีแบบ ไม่อยากมีเรื่อง ตายเดียวรถเดียวเลย Ternyata Pom juga ada di sana untuk memperingatkannya agar tak jatuh ke lubang di dekat rumahnya. ตายละ Dan fakta lainnya, Pom adalah kakek si Udin. หลุมเข้าไว้ไปกันแล้วกันนะไป Apesnya, Joe malah bertemu dengan si penagih utang yang kotor karena sama seperti Pom yang jatuh ke lubang. เดี๋ยวไปบ้านผมมาแล้วใช่ไหมครับ โจรู้ได้ไงอ่ะ Bukannya berniat membayar, di sini Joe malah meminta pinjaman uang lagi kepadanya dengan alasan ingin memulai bisnis baru di rumahnya. ที่จะอยู่เฉยๆแล้วจะมีคนเอาเงินน่ะ เฮียผมขอกู้เพิ่มอีก 50,000 ครับ โจยังเคลียร์ไม่หมดเลยนะครับ ผมให้เฮียคิดดอกเบี้ยเพิ่มไหมครับ หรือจะให้โอนเข้าบัญชีดี Joe langsung pergi ke rumah Anong dan mengatakan berencana membangun bisnis rumah hantu dengan mereka bertiga sebagai hantunya, dan jika utangnya lunas, maka ia bisa dengan leluasa membantu mencari jasad mereka. ผมกำลังจะทำบ้านผีสิงแล้วก็ถ้ามีคนมาเที่ยวเยอะเนี่ย คือจะไม่ขุดว่างั้นเถอะ ผมจะใช้หนี่ยังไง ถ้างั้นเดี๋ยวพวกเราจะเป็นนักแสดงให้โจเองจ้ะ ประทับใจแบบสุด Kemudian setelah mendapatkan persetujuan, dengan cepat Joe mendekor rumah hantu itu berdasarkan apa yang ia lihat saat ke pasar malam. ๆ เจ้าขอถวายสิ่งของเหล่าพี่ทองก้อน Setelah semua persiapan selesai, Joe meminta Udin dan kawan-kawan untuk mencoba wahana pertama kali. Udin awalnya menolak, namun karena pujaan hatinya tertarik, terpaksa ia menurutinya. ใครกลัวไม่ต้องไปเว้ย แล้วสวยดีเหมือนกันนะเนี่ย Di dalam rumah, Udin yang masuk bersama pujaan hatinya merasa gengsi menunjukkan rasa takutnya. Hingga saat ia mencapai ruangan terakhir, กลัวอะไรเลอะเทอะกูไม่เคยกลัวเลยนะ ยกกันผีนางรำเนี่ย hal inilah yang mengubah nasib Joe, di mana semenjak itu wahana rumah hantunya semakin ramai pengunjung karena Pom, Udin, dan kawan-kawan memviralkan wahana itu ke media sosial. Bahkan banyak para pedagang menyewa lahan untuk berjualan di depan rumahnya. หมูหนูได้ด้วย แม่ค้าไส้ไหลค่ะไหลเยอะ จ้าร้อน
Suatu malam, para penagih hutang itu datang dengan maksud menagih sesuai dengan kesepakatan. Sebelum membayar, Joe menantang mereka semua untuk mencicipi rumah hantunya. Si bos yang merasa berani nampak menyepelekan itu, namun saat di dalam, inilah yang terjadi. หมาใจดีไม่กลัวผีอยู่แล้ว เฮียไม่รอดแล้วจะอยู่คือแล้วนะเฮียพร้อมดอกเบี้ย Lalu Joe mengajak Anong dan yang lainnya minum-minum sebagai perayaan keberhasilan mereka. Namun dikala sedang asik-asiknya, Udin dan kawan-kawan datang dan meminta Anong serta yang lainnya menunjukkan sebuah atraksi. พร้อมไหมพร้อมแล้ว เฮียมือดิเฮียโคตรเหมือน กันก่อนไหมเพราะว่าซ้อมมาทั้งวัน Joe yang tak ingin kedoknya terbongkar pada akhirnya meminta mereka beristirahat. Sementara ia akan menemani Udin dan kawan-kawan. Di sini kita lihat aksi mereka di saat sedang tinggi. มา ไม่ต้องกลัวซ้ำกับใครเธอต้องดูฉันก่อนเขารักเธอเท่าไร Besok paginya, Joe langsung membeli dan menanam 2 pohon bunga yang cantik demi melihat Anong tersenyum agar ia bisa merasakan kehidupannya seperti dulu. ขอบคุณที่เอาดอกไม้มาปลูกให้นะจ๊ะโจใจดีจังเลยจ้ะ เทียบกับภาพของบ้านอนงในอดีตนะ เหมือนบ้านอนงตอนนั้นเลยจ้ะ Singkatnya, Joe memposting beberapa foto yang ia ambil saat itu dan menguploadnya serta menulis caption bagaimana jika seseorang jatuh cinta kepada hantu, dan karena hal itu banyak netizen yang berkomentar, salah satunya menceritakan sahabatnya hilang diculik oleh hantu. Malamnya ia pergi ke rumah hantunya dan memikirkan perkataan netizen di mana manusia dan hantu tak akan pernah bisa bersatu. Ia pun keliling rumah tersebut dan tiba-tiba dikagetkan oleh Anong hingga ngusruk. Dengan kejadian ini, ia makin yakin dengan pikirannya itu dan memutuskan untuk meninggalkan Anong. Setelah merenung dan menyadari sikapnya berlebihan, Joe memutuskan balik ke rumah itu untuk minta maaf. Namun ternyata sudah ada seorang pencuri yang masuk ke sana. Ia yang tak ingin kehilangan apapun melakukan perlawanan. Tetapi rekan si pencuri tiba-tiba datang dan memukulnya hingga pingsan. Ternyata Anong tak diam saja dan memutuskan merasuki tubuh Joe, dan inilah aksinya. Setelah Joe sadar, Anong menceritakan semua yang terjadi, termasuk ia terpaksa menggunakan tubuhnya melawan pencuri. Mendengar itu, Joe kepikiran sebuah ide dan mengajak Anong untuk pergi ke festival tahun baru. Keesokan harinya, Joe menyiapkan 2 buah minuman yang salah satunya berisi obat tidur. Yang ternyata, minuman itu akan diberikan kepada Udin agar ia tertidur dan Anong bisa menggunakan tubuhnya. คอแห้งเปล่ากินน้ำกินท่าก่อนไปพี่หมดแก้วดิพี่ยังรู้สึกตกหลุมรักอยู่เลยอะพี่ได้เหรอก็คือต้อง Setelah tidur, Joe dan Anong bisa leluasa bermesraan layaknya sebuah pasangan tanpa memperdulikan kenyataan yang sebenarnya. Tak hanya makan, Joe mengajak Anong untuk dugem dan membuat Anong sangat bahagia karena ia baru pertama kali datang ke tempat ini, dan Joe juga berjanji ia pasti akan membawa Anong ke tempat lainnya. ขอบคุณนะจ๊ะที่พาอนงไปเที่ยว ตอนนี้ได้เวลาแล้วฮะเดี๋ยวเรา เรารักอนงนะ Besoknya, Udin mendatangi Joe dan memarahinya karena menemukan sebuah video yang merekam dirinya pergi ke sana. Dengan terpaksa, Joe mengungkapkan jika sebenarnya Anong dan 2 pembantunya adalah hantu sungguhan dan ini yang dilakukan Anong. Mengetahui fakta itu, Udin menasehati Joe di mana manusia tidak bisa bersatu dengan hantu meski ada satu cara, yaitu reinkarnasi. Namun masalahnya, Anong sudah lama meninggal dan belum tentu mereka bertemu jika bereinkarnasi.
Suatu malam, Joe kembali membuka wahana rumah hantunya. Namun kali ini ada yang berbeda, di mana kali ini ia dihampiri oleh mantan pacarnya dahulu. Anong yang penasaran dengan mereka terpaksa merasuki tubuh Pom untuk mengetahui fakta dari temannya. รับกี่ไม้จ๊ะ น่ากินมาก รู้จักโจเลยจ๊ะ แฟนเก่าเพื่อนหนูเองค่ะ คือเพื่อนเก่าเลยจ๊ะ แฟนก็ของคนที่เขารักกันดีคือแบบปั๊บก็มีอย่างเงี้ย Setelah mendengar dan mengetahui tentang masa lalu Joe, Anong merasa sakit hati. Dan besoknya Anong meluapkan kekesalannya dengan melakukan hal ini. อนงทำแบบนี้ทำไมอ่ะ ก็หลอกผีไง โจบอกให้หลอกแบบนี้แหละจะให้เป็นเหมือนคนได้ยังไงเล่า เป็นเพื่อนไง Dan akhirnya Anong menyatakan perasaannya kepada Joe dan ingin merasa dicintai serta bercocok tanam dengan Joe seperti manusia normal. Namun karena itu semua mustahil, ia hanya bisa menangis. Karena Joe memiliki perasaan yang sama, akhirnya mereka berdua berdoa bersama dan bersumpah akan setia dan selalu menyayangi Anong meski ia sadar jika itu salah karena hantu dan manusia tidak akan pernah bisa bersatu. ดิฉันนางสาวอนงโยธานรงค์จะซื่อสัตย์ต่อนายวิสรุตในยามเจ็บไข้และสบายดี ชั่วชีวิตของผม จะรักนายวิสรุต Keesokan harinya, Joe dibuat terkejut di mana Sonny datang beserta tim bedah rumah untuk mengeksekusi rumahnya karena telah melanggar kesepakatan. Alih-alih menjadi bagus, rumahnya pun harus dibongkar dan ia hanya bisa pasrah. Setelah eksekusi selesai, Joe hanya bisa meratapi puing-puing rumah dan kini ia tak bisa lagi bertemu dengan Anong dan dua pembantunya. Ia pun hanya bisa berdoa supaya bisa dipertemukan lagi suatu saat nanti. Suatu hari, di tengah hujan, Joe menemukan sebuah tulang yang tertutup kain dan ia langsung menyimpulkan jika itu adalah Anong dan dua pembantunya yang ternyata selama ini mereka terkubur di bawah rumah. Dan dari situ, Joe merasa dirinya dibawa menuju ke masa lalu di mana Anong menggelar acara tunangan dengan pacarnya. Naasnya, pada malam hari, rumah Anong didatangi oleh pencuri yang langsung membunuhnya beserta dua pembantunya. Dan mengejutkannya, wajah salah satu dari pencuri itu mirip dengan Joe yang bisa disimpulkan Joe memang reinkarnasi dari pencuri itu sendiri. Dan setelah Joe masa lalu mengubur jasad mereka dan menutupinya menggunakan kain bertuliskan mantra, kemudian menyesali perbuatannya yang sangat berlebihan. Dan kembali ke Joe masa kini bersamaan dengan munculnya Anong dan dua pembantunya. อนงขอโทษอนง Pada akhirnya, Joe meminta maaf atas perbuatan yang ia lakukan di masa lalu. มันต้องเป็นแบบนี้ด้วยอ่ะขอโทษอนงขอโทษนะอนง ไม่เป็นไร ดีใจนะที่ได้เจอกับโจอนงขอบคุณโจมากๆเลยนะ Untuk menebus kesalahannya, Joe membawa tulang Anong dan dua pembantunya untuk dikremasi. Dan sejak saat itu, Joe membangun sebuah game virtual horor. Anong serta dua pembantunya lah yang menjadi inspirasi game tersebut. Walaupun sudah menjadi kaya, Joe tetap menepati janjinya untuk setia kepada Anong. Dan setelah 60 tahun berlalu, Joe pun wafat dan ia sudah ditunggu Anong di alam lain. Dan film pun selesai. Gimana guys dengan kisah Joe dan Anong? Ada hal yang bisa kita petik dari film ini, di mana kesetiaan dalam sebuah percintaan itu memang mahal dan hanya bisa dilakukan oleh orang yang benar-benar tulus seperti Joe yang rela menjaga kesetiaannya hingga menghembuskan nafas terakhirnya. Oke, sekian untuk video kali ini. Tekan like apabila kamu menyukai video ini, tekan share dan subscribe untuk mendukung channel ini terus berkembang. And see you next video.